Selamat datang kembali di dalam podcast Sambaran Petir. Podcast yang berisikan cerita-cerita, berisikan obrolan-obrolan bersama dengan kakak-kakak yang ada di Pesantren Salatiga. Dan kali ini sesuai dengan yang dijudul ya, tentunya saya tidak ngobrol sendiri, tapi di saat ini ada kakak Niar dan juga kakak Niken. Selamat datang kakak. Selamat datang, selamat ketemu kembali. Selamat datang juga. Iya, makasih ya kak, sudah mau bergabung ngobrol lagi sama saya di sini. Gimana kak kabarnya hari ini? Sehat ya Mbak Niken ya. Semangat ya ini. Puji Tuhan, saya juga baik hari ini dan sangat bersyukur karena rekaman lagi. Oke. Udah lama tidak rekaman ya. Kayaknya kemarin sibuk banget ya. Sibuk ngurusin kegiatan-kegiatan, sibuk ngurusin perkuliahan. Ya, dan juga tidak lupa sibuk ngurusin diri. Perlu juga ya ngurus sendiri ya. Perlu kak. Kalau kali kan kemarin lagi sibuk ngapain kak? Belakangan ini. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Oh ya, apa tuh kak? Bersyukur untuk visi yang Tuhan berikan di dalam hidup, menjadi perawat hati. Wah, Menjadi perawat hati ya. Bayangannya suster ya. iya, itu Perawat kebanyakan. hati yang terluka. Jadi ya bersyukur untuk bagian itu yang Tuhan tolong bisa selesai tugas-tugasnya menjadi konselor. Wow, mantap. Jadi kita sudah punya konselor di sini kak. Ya. Bagi teman-teman yang mau punya masalah hati, kita sudah ada konselor di sini. Tapi jangan diserbu rame-rame ya. Kalau kalian ngapain kak belakangan ini kak? Kalau aku seperti biasa sih ya, sukanya kantor itu masak, ya semoga ke depan tidak semakin sibuk. Ada tambahan satu lagi. Iya. Satu lagi itu apa tuh kak? Adalah rahasia ya. Rahasia. Nanti pokoknya kalau tidak bisa menanggulangi butuh perawatan hati, aku datang ke tempat Mbak Niken. Gitu ya. Kalau ada butuh sesuatu, silakan datang ke kakak. Ini jangan sampai butuh duit ya. Kalau butuh duit ke siapa? Kakak kamu. Ketuhanan. Langsung ke sumbernya ya. Langsung ke sumbernya. Soalnya kalau kita kan hanya perantara aja. Iya ya. Nah jadi kak, karena belakangan ini kan kayaknya kita sibuk ya. Dan juga kalau aku perhatikan juga, kita memang lagi fokus ya belakangan ini untuk yang namanya KTB, gitu kan. Terus lagi mengejar apa sih bilangnya ya, bahan-bahan ya yang harus dikejar gitu, pertemuan-pertemuan gitu kak. Nah kak, terkait dengan KTB, kakak pernah ini nggak punya apa sih bilangnya, suatu komitmen yang harus dilakukan di dalam KTB? Ada punya contoh nggak kak? Contoh komitmen dalam KTB gitu. Contoh komitmen dalam KTB ya, misalnya kita kan punya proyek anak. Iya. Kemudian ada harus ngasih siapa gitu, sama siapa gitu. Terus dia lebih karakter
Iya, iya, iya. Kayak lebih disiplin rohani lah istilahnya Kak ya. Kalau Kak mungkin pernah apa Kak komitmen yang pernah dilakukan lah di dalam KPP? Iya, mungkin dari sekian yang dijelaskan Kaniar tadi ya, mungkin banyak ke saat teduh ya, karena disiplin yang satu ini bahkan sampai saat ini juga kadang masih menjadi struggle ya, dengan segala kesibukan, dengan segala pelayanan yang dikerjakan. Jadi itu satu hal yang sangat dititik beratkan ya, menjadi satu hal yang prinsip supaya bisa mengerjakan disiplin yang lain. Jadi disiplin saat teduh. Iya. Iya, saya juga mengalami hal yang sama sih. Kayaknya ini jadi banyak yang dialami ya terkait dengan disiplin saat teduh ya. Iya betul. Ya saya sih yang mengalami juga dinamika apa ya disiplin bersaat teduh ya. Nah apalagi nggak cuma saya sendiri, tapi ada yang melayani juga atau bahkan teman-teman ya yang sudah lama ber-KPP. Iya. Tapi juga mengalami ada waktu-waktunya kesulitan saat teduh gitu. Nah ngomong-ngomong dengan saat teduh juga, ini kan kita menyinggung dengan realita disiplin rohani ya Kak. Iya. Ya. Walaupun memang disiplin rohani itu ada beberapa gitu, tidak hanya satu di doang. Ada yang berdoa, kan apa namanya komitmen ya, doa jam berapa jam apa gitu. Lalu ada juga baca kitab, Bible reading. Terus apa lagi Kak? Selain saat teduh, baca kitab, berdoa, ini ya Kak, apa namanya? Puasa ya. Puasa juga. Dan singkatku yang terakhir tuh ada CBTA. Iya betul. Nah, kayaknya yang dua terakhir agak gimana ya? Nah terkait dengan disiplin rohani, aku mau bilang kalau apakah disiplin rohani ini menurut kakak ya itu menunjukkan kalau kita menjadi dekat sama Tuhan. Menurut kakak setuju nggak? Kalau dari aku ya, nanti mungkin Kak Aniar bisa menjelaskan juga. Kalau dari saat teduh itu ketika kita melakukannya dengan taat dan setia gitu ya, di tengah-tengah kepadatan aktivitas kita, itu menunjukkan satu bentuk penyerahan diri secara total setiap harinya kepada Tuhan. Jadi kita memutuskan bahwa hari itu, bahkan setiap hari, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita nggak saat teduh, berarti boleh dikatakan kita mau jalan sendiri, benar nggak Kak? Aniar. Iya, kalau gitu berarti memang itu mengarahkan kalau dalam saat itu, waktu kita dalam hari itu, itu menunjukkan kalau kita bergantung nih sama Tuhan. Jadi dalam sehari itu kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas. Gimana Kak? Setuju nggak Kak? Iya, setuju sih. Kalau kita saat teduh gitu ya, maksudnya kita akan makin sering melihat bahwa kita tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Kita tuh nggak bisa apa gitu ya. Iya. Jadi segala hal yang terjadi di hidup kita itu semuanya sudah ada di dalam kendali Allah. Jadi butuh kita untuk berproses bagaimana jalan-jalannya dan bagaimana kita punya pegangan untuk tetap taat ketika banyak peristiwa itu terjadi di hidup kita. Jadi saat itu menolong kita memiliki prinsip-prinsip yang benar. Iya. Karena kadang kita tidak menyangka ada faktor hidup kita gitu ya, yang tidak terduga gitu,
mungkin itu tidak kita rencanakan, tapi mungkin Allah memang sudah merencanakan itu. Bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip yang kita sudah peroleh itu. Iya ya, aku lebih nangkap itu ya tadi, bukan asli, lebih melihat kalau memang di dalam keseharian itu tuh ada hal-hal yang tidak terekspektasi muncul. Itulah apa dampaknya ketika kita bicara masih saat teduh ya. Ketika kita saat teduh, ya Tuhan mengingatkan apa terus juga kita mengalami apa. Ya kita lihat bahwa oh ternyata Tuhan mengingatkan tentang apa, bisa mengingatkan tentang untuk bisa memberi karena tiba-tiba ada yang minta gitu kan. Kondisi yang besar gitu. Oke. Sepertinya kita sepakat kalau memang disiplin rohani ini membuat kita menjadi bergantung dengan Tuhan dan menyadarkan kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam kita mengaturkan segala sesuatu. Dan kenapa kita cukup menyingkirnya saat teduh, karena itu hal yang esensi juga ya saat teduh. Iya betul. Jadi dasar dari segala yang kita lakukan. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita tidak saat teduh gitu, berarti bisa nggak kita simpulkan kalau di dalam hari itu kita tidak mengandalkan Tuhan? Kalau gitu bisa nggak itu bilangnya? Bisa banget, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita bersaat teduh setiap harinya, sebenarnya kita sedang menyerahkan kehidupan kita di hari itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang Tuhan nyatakan gitu. Jadi apapun yang nanti mungkin ada hal-hal yang tidak terduga, itu Tuhan pasti akan menolong di bagian itu ketika kita menyerahkan kendali hidup kita di dalam saat teduh itu kepada Tuhan. Iya. Berarti menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Iya. Nah, ada yang namanya sinkron Lone Ranger. Pernah dengar nggak? Hanya pemahaman secara awam ya. Saya juga dengar secara awam. Iya. Karena lone itu kan sendiri ya. Jadi saya juga baru melihat sih ada yang namanya sindrom Lone Ranger gitu ya. Jadi sindrom Lone Ranger ini kan diistilahkan sebagai pahlawan yang bekerja sendirian. Iya. Nah, berarti dengan kesimpulan kita tadi kalau misalnya di dalam saat teduh itu berarti mengandalkan Tuhan. Nah, namun jika tidak saat teduh atau belum bersaat teduh gitu ya, kan kita bisa menemukan kalau kita belum mengandalkan Tuhan di dalam keseharian kita gitu. Kemudian mengaitkan dengan sindrom Lone Ranger ini, berarti kan kita bisa paham kalau kita sedang menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di hari itu. Terus juga kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan gitu ya. Nah, jadinya ya bisa dibilang nantinya akan merasa bertumbuh sendiri. Iya. Bertumbuh sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, harus ditolong oleh orang lain, dan bahkan ekstrimnya apa? Ini ada kebutuhan untuk bertumbuh. Karena seolah dunia itu nggak akan berhenti berputar ya, hanya dengan tidak bersaat teduh mungkin ya. Karena waktu terus berjalan, bumi terus berputar, dan kehidupan terus dijalani. Jadi kan ya merasa bisa aja, dan ya kita karena tidak terbiasa untuk melakukan disiplin rohani saat teduh gitu ya, jadi kan jadi terbiasa kalau oh hari ini enggak, terus ada masalah itu bisa dilewati, terus lagi biasa teduh kalau ada bisa dilewati. Jadi kan lama-lama terbiasa kan, akhirnya terbiasa dan merasa
aku bisa. Waduh. Tapi kayaknya nggak diungkapkan ya. Biasa ya kalau bisa seperti itu ya. Iya, tapi kayaknya kalau diungkapkan sih kayaknya enggak ya. Terlalu berani. Terlalu berani gitu ya. Jadi kalau kita pikir dia kan dalam konteks iman gitu ya. Akhirnya kan ya kita bisa mengambil segala sesuatu gitu. Lalu kita juga merasa kalau karena kita merasa bertumbuh sendiri, kita merasa bahwa ya di mana komunitas atau orang lain itu tidak perlu. Ini juga akhirnya ya karena kita menjadi satu, maka nggak perlu satu. Apa yang kayak gitu buat belum satu dulu gitu ya, karena ya kita bisa. Nah, menurut kakak, apakah sindrom ini pernah dialami? Dialami nggak kak? Di dalam berkarir itu atau di dalam komunitas misalnya? Ya, kalau saya pribadi pastinya pernah ya. Pastinya pernah, sebagai manusia kan kadang sok kuat gitu ya. Sok kuat nih bisa menghadapi semuanya dan menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun, bahkan kadang ekstrimnya Tuhan ya. Karena seolah-olah bisa berjalan dengan baik semuanya. Seolah-olah ya, bukan ya, menurut saya kayak itu. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, ketika tidak bersaat teduh, ya pengalaman saya dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang menceritakan pengalamannya, ternyata mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi hal-hal yang dimana mereka harus berjuang, karena kan namanya kehidupan manusia itu kan dinamis ya, dan mungkin dalam hitungan menit pun bisa berubah. Mungkin sekarang kita merasa senang, mungkin 10 menit kemudian terjadi musibah atau ada orang-orang yang menyakiti kita nggak tahu. Gitu. Nah, ketika ada hal-hal yang di luar ekspektasi itulah, ketika kita nggak bersaat teduh, kita akan mudah jatuh sampai terpuruk. Jadi mungkin kalau ada orang yang ancang-ancang jatuh, terus ada yang menolong kan mungkin hanya agak miring sedikit, terus akhirnya bisa berdiri lagi. Tetapi ketika tidak bersaat teduh, itu bisa langsung yang benar-benar jatuh gitu. Karena seperti tidak punya perisai atau tidak punya kekuatan untuk bisa menopang itu gitu ya, untuk bisa mengatasi hal yang tidak terduga itu, apapun itu. Saya pikir setiap manusia pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak terduga. Tetapi ketika kita bersaat teduh, seolah-olah tuh memang benar-benar kita siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam dunia ini ya. Apapun itu ya. Menghadapi dunia runtuh gitu. Jadi entah kekuatan dari mana, tetapi pasti dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kekuatan. Seolah-olah tuh ketika bersaat teduh tuh Tuhan, apapun yang terjadi itu saya siap gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kekuatan itu akan dicurahkan, akan dilimpahkan kepada kita ketika kita menyerahkan kepada Tuhan di dalam saat teduh kita setiap hari ini. Ya itu yang saya alami ya. Berarti ya memang saat teduh itu seperti kalau dibilang ya model persiapan lah kayak. Entah apapun yang akan terjadi, tapi ada modalnya dulu, ada persiapannya dulu gitu ya. Ya sehingga apa yang dia akan alami, dia bisa siap gitu ya. Segala konsekuensinya ataupun dengan peristiwa yang sesulit apapun gitu yang hadapi. Ada pernah mengalami nggak kak di dalam yaitu BKTB atau dengan komunitas? Iya, kalau aku secara pribadi gitu ya pernah, katanya pernah. Dan ketika itu memang merasa ya sama kayak banyak yang gitu ya, sedikit sombong gitu ya, sedikit sombong gitu, merasa bisa gitu ya. Ketika biasanya kan kalau gitu ikut arus dunia bahwa ini kenyataan ini loh apa sih
segala sesuatu tuh uang itu memang bukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu uang. Nah, itu yang kadang membuat kita akhirnya ketika kita punya uang, kita jadi nggak mengandalkan Tuhan. Kita jadi melupakan Tuhan. Kita ternyata bisa membeli segala sesuatu tanpa ada campur tangan Tuhan gitu ya. Seolah-olah itu sesuatu yang kita melupakan bahwa ketika kamu mencari uang, kamu dimampukan untuk bekerja, itu adalah dari Tuhan. Firman Tuhan itu kan juga terus mengingatkan akhirnya kan bahwa dimana kamu berada di situ kamu berada gitu ya. Dan ketika itu diambil kita jadi kayak merasa wah kehilangan banget gitu. Dan akhirnya itu membuat saya bahwa ya bukan itu gitu. Karena itu yang utama sehingga kan akhirnya minta ampun sama Tuhan kan. Akhirnya ketika ada proses-proses harus kehilangan uang pun akhirnya juga nggak yang terlalu ini banget gitu ya. Bagian yang kita lakukan kalau memang seperti ini ya kita belajar dari pengalaman dan kita melihat bahwa belajar kita melepaskan bahwa karena itu yang utama. Yang utama adalah yang mencari alam setiap hari dan dari situ dikuatkan terus sesuai dengan keadaan. Berarti dengan punya uang itu sangat berisiko nggak ya? Ya. Uang yang banyak tapi yang nggak. Uang yang banyak kayak gitu. Bahkan mungkin dari yang nggak harus banyak ya, tapi ketika dia punya kemampuan untuk membeli yang mungkin sesuatu yang merasa inginkan, bukan yang mewah gitu ya, tapi yang dia inginkan, mungkin dia merasa seperti itu. Nah itu bisa jadi nanti jatuhnya akan ini kayak kan aku udah melayani dengan aku memberi gitu. Dengan aku udah mengasih gitu. Tapi memang kembali lagi kepada kita sebelumnya bahwa dia tidak mengalami Tuhan di dalam waktu pribadi gitu, dalam saat hidup gitu. Jadi seolah-olah dia mampu untuk bertemu dengan memberi dengan dia mengasih gitu ya. Atau betul-betul mengalami secara pribadi hubungan dia dengan Tuhan. Mungkin nambahin sedikit mengutip dari ayat Alkitab ya, Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara mencakup hal yang suka maupun duka, keberhasilan maupun kesulitan dalam hidup kita dapat ditanggung. Bukan berarti kita melakukan apa saja yang kita mau, tetapi kita bisa menjalani dan tetap berdiri teguh dalam semua situasi. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan, bukan dari diri sendiri tapi dari Kristus. Kita bisa mendapatkan itu ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kekuatan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan untuk melalui apapun dalam hidup kita. Amin. Itu sih Kak. Iya. Kembali lagi kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang bisa kita dapatkan yang bukan karena kita berusaha, tapi karena Tuhan yang memberikan. Salah satunya apa yang bisa kita upayakan adalah berusaha dulu, doa dan kita terusnya. Ya saya juga mengalami sih hal yang mirip ya ketika mengandalkan diri sendiri ya salah satunya adalah ketika sedang stres atau depresi gitu ya. Bukan depresi sih kayak perawatan ya. Diomong nggak gitu ya, kayaknya perlu diomong nanti ya. Kayak depresi udah kelewatan. Kalau misalnya kalau lagi stres aja, ya yang bisa diusahakan adalah ya pergi jalan-jalan, ya. Dan pergi jalan-jalan pun ya kayak pemborosan uang, ini itu segala macam, beli jajan gitu kan. Hanya demi untuk menyenangkan diri gitu ya. Nah yang mana saya merasa bahwa dengan ini stresnya akan hilang dan stresnya akan berlalu gitu. Nah hal yang dilupakan adalah ya tidak berdoa, tapi
menikmati aja depresinya, nikmati aja jalan-jalannya. Jadi kalau saya sih merasa lebih ke sana ya ketika melakukan bisa dibilang pemulihan untuk stres, hanya melakukan apa betul-betul melibatkan Tuhan untuk memulihkan stres ini ya, untuk kembali bisa fokus. Jadi saya pikir ini cukup dekat dengan kita, yang mana bisa jadi kadang bisa nggak kepikiran, bisa nggak sadar dari melakukan hal ini gitu. Jadi perjalanan iman seseorang ya kita semua tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Pertumbuhan iman, perjalanan spiritualitas itu semuanya kita perlu Tuhan dan juga saudara seiman, komunitas rohani yang akan menolong kita, menopang kita, tempat kita belajar. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam hal misalnya mengampuni, dalam hal mengasihi, kalau kita nggak ada di dalam satu komunitas, nggak mungkin kan Kak ya. Jadi kita perlu komunitas, karena komunitas itu adalah teman seperjalanan kita, satu bentuk persahabatan juga, gitu ya, dalam lingkup kerohanian, tetapi juga pastinya bisa di dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, sebagai komunitas atau teman-teman yang bisa terus mengkonfirmasi firman Tuhan dalam hidup kita. Nah itu kan penting untuk menguatkan kita. Jadi saudara-saudaraku semua yang mendengarkan podcast kali ini, tetap andalkan Tuhan, tetapi ingatlah bahwa tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama yang akan menolong kita untuk terus bertumbuh dan berproses sampai akhirnya nanti Tuhan memanggil kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan ya ada mau ditambahkan? Ya, sama terus sih Mbak. Oh iya. Ya apa ya? Di dalam perkembangan kita ketika kita merindukan untuk tumbuh gitu ya. Satu sisi kita juga pasti menyadari kita akan butuh seseorang yang menolong kita gitu ya. Mungkin kita akan mencari kakak kami atau teman yang sama, punya keinginan yang sama, punya kerinduan yang sama. Karena jangan sampai ketika apa ingin bertumbuh untuk sendirian, dia akan merasa sangat berat gitu. Dia akan merasa sangat, kok aku sendirian ya, kok aku nggak ada yang menolong ya gitu. Sehingga dia harus berusaha mencari, mendoakan ya, komunitas yang sesuai dengan keinginan Tuhan, komunitas yang frekuensinya sama-sama itu. Karena di situ nanti dia akan ditolong bahwa dia tidak sendirian, dia tidak merasa sendirian menuju ke arah yang sama. Ternyata banyak orang yang rindu juga untuk bertumbuh, berubah, gitu, sesuai dengan karakter yang Kristus kehendaki. Itu akan sangat menolong ketika mungkin dia dalam proses untuk bertumbuh ada jadwalnya, dia akan dikuatkan oleh teman-teman seperjalanan. Iya, berarti pentingnya untuk menemukan komunitas atau teman seperjalanan gitu ya. Ya, iya. Sehat secara iman Kristen ya. Kalau sehat kan macam-macam, ada olahraga, fisik ya, secara spiritual ya. Sehat secara spiritual, sehingga dia tidak merasa berjalan sendiri. Mungkin nambah sedikit aja ya. Jadi ini bukan promosi ya, tetapi saya bisa ada di titik ini juga karena sampai sekarang saya masih KTB gitu ya. Entah saya memimpin maupun saya menjadi adik gitu. Jadi saya sangat dikuatkan karena dimana ketika saya tidak bisa berbagi kepada banyak orang, justru di dalam lingkup KTB itulah saya bisa membagi beban saya dan saya dikuatkan. Jadi jangan ragu untuk ikut KTB
Dan percayalah bahwa ketika kita ada di dalam KTB, kita nggak pernah akan merasa sendirian. Karena sebagai saudara seiman, pastinya kita akan saling menguatkan. Meskipun ada gesekan, itu tanda bahwa kita berproses di dalam pertumbuhan iman kita. Tandanya kita dipedulikan aja. Ya, gitu Pak. Ya, jadi sebagai iman Kristen aja, itu bukan membuka sebuah perjalanan sendiri, gitu. Tapi itu perjalanan bersama dengan Tuhan dan juga keluarganya. Dalam arti keluarganya adalah ya sesama kita, orang percaya. Dan bahkan kalau dilihat dalam lingkup yang lebih kecil lagi, ada komunitas gitu. Lebih kecil lagi kita akan lihat di dalam KTB, ada orang-orang yang mengingatkan, seperti pendidikan gitu ya. Ada orang-orang yang pedulikan, ya. Orang-orang yang mengasihi. Dan saya juga bilang kalau di dalam KTB juga menjadi tempat untuk kita bisa berlatih untuk mengasihi, melayani, mengampuni, dan seterusnya. Jadi wadah untuk kita bisa bertumbuh. Nah, demikianlah kakak dan teman-teman podcast kita di hari ini. Ibu sharing yang sangat luar biasa. Semoga dengan hari ini boleh terus berhati dan jangan jemu-jemu kalau lagi ber-KTB atau sedang ada disiplin rohani saat teduh lagi naik turun. Jangan ditinggalkan, tapi tetaplah usahakan. Walaupun rasanya kurang nyaman, tapi lihatlah kalau Tuhan lebih dulu mengasihi. Dan ini adalah bentuk kita mengasihi itu. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama. God bless.